Di sini saya akan membawakan bab pertama pendahuluan dari proposal pengolahan sampah di Banjarnegara Sukawati Gianyar. Pertama, latar belakangnya. Sampah dapat juga disebut sebagai limbah, yaitu hasil produksi dan konsumsi makhluk hidup yang sudah tidak digunakan lagi dan pada akhirnya sebagai sumber pencemaran. Meningkatnya jumlah sampah organik maupun anorganik mengakibatkan berbagai macam permasalahan yang cukup serius. Penelitian terbaru mengungkapkan bahwa tiap hari di Bali menghasilkan sampah mencapai 4.000 ton atau 1,5 juta tiap tahunnya, dan 52% dari sampah tersebut tidak dikelola. Pada penelitian proposal kali ini, penulis memilih Banjarnegara sebagai lokasi penelitian. Penulis memilih melakukan penelitian di Banjarnegara karena Banjarnegara terdapat beberapa masalah dari sampah. Dari informasi warga sekitar, pada sekitar tahun 2017, banyak warga yang terjangkit demam berdarah yang disebabkan oleh warga yang membuang sampah sembarangan dan menjadi sarang nyamuk Aedes aegypti. Berikutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang, permasalahan yang dapat dirumuskan yaitu: pertama, bagaimana keadaan limbah sampah organik dan juga anorganik di sekitar daerah Banjarnegara Batuan Sukawati. Yang kedua, bagaimana cara warga mengatasi wabah penyakit demam berdarah serta sampah yang menumpuk di Banjarnegara Batuan Sukawati. Berikutnya yaitu tujuan. Sesuai dengan pembatasan dan juga perumusan masalah, maka diperoleh tujuan yaitu bagaimana keadaan limbah sampah organik dan juga anorganik di daerah sekitar Banjarnegara Batuan, serta bagaimana cara warga untuk mengatasinya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iko Mampajar Santika dari kelas 11 MIPA 2, nomor absen 8. Di sini saya akan menjelaskan manfaat dari hasil penelitian kami. Yang pertama, untuk mensejahterakan masyarakat. Selanjutnya, upaya untuk menjaga lingkungan Denties. Selanjutnya, memberi pengetahuan terhadap masyarakat atas daya guna sampah. Selanjutnya ada metode. Metode yang kami gunakan adalah metode observasi, yaitu menganalisis secara sistematis. Selanjutnya ada kajian teori. Banyaknya jumlah sampah di Denties disebabkan oleh masih rendahnya kesadaran masyarakat, lemahnya peraturan, dan masih banyak masyarakat yang menggunakan plastik. Selanjutnya, materi yang saya bawakan yaitu materi penutup ataupun materi bab 4, yaitu kesimpulan yang kita dapat atau dari penelitian yang kita dapat. Sampah juga disebut dengan limbah, yaitu hasil produksi dan konsumsi masyarakat yang sudah tidak digunakan lagi dan pada akhirnya sebagai sumber pencemaran. Keadaan di Banjarnegara sudah cukup baik dari sebelum-sebelumnya dikarenakan warga sudah bisa memilah sampah dari sampah organik dan sampah anorganik dibedakan. Dan para warga sudah menyiapkan TPA ataupun tempat pembuangan akhir untuk sampah rumah tangga, sehingga para warga tidak membuang sampah sembarangan lagi. Pemerintah pun ikut serta untuk mencegah pencemaran di Banjarnegara untuk mengelola sampah lebih lanjut. Dan saran dari kelompok kami yaitu menurut kami program pengelolaan sampah di Banjarnegara sudah cukup berkembang, dan sarannya untuk para warga agar tetap menjaga dan mempertahankan program pengelolaan sampah di Banjarnegara agar Banjarnegara tetap terjaga. Sekian materi yang saya sampaikan. Keadaan limbah sampah organik dan anorganik di daerah sekitar Banjarnegara Batuan. Pada saat ini, di Banjarnegara sudah mengalami banyak perubahan pada lingkungannya. Dari data dalam kuesioner keadaan limbah organik dan anorganik di Banjarnegara sudah teratasi dengan maksimal. Hasil dari wawancara
salah satu warga dari Banjardenties Batuan kami mendapatkan informasi bahwa pada tahun 2017 sampah pada Banjardenties sangat tidak terkontrol. Masih banyak warga yang membuang sampah sembarangan karena rendahnya kesadaran warga setempat. Pada hasil analisis data kuesioner yang dilakukan pada Senin 13 Maret 2022 yang diisi beberapa warga Denties menyatakan bahwa saat ini Banjardenties sudah sangat terjaga kebersihannya. Cara warga untuk mengatasi wabah penyakit demam berdarah serta pengumpulan sampah di Banjardenties Batuan. Dari hasil kuesioner pada 13 Maret 2023, warga Denties melakukan beberapa kegiatan yaitu mencegah wabah penyakit, yaitu 1. Membersihkan selokan dari sampah yang menumpuk, 2. Membersihkan pekarangan rumah, 3. Membersihkan genangan air, 4. Melakukan fogging. Hasil kuesioner pada 13 Maret 2023, warga Denties melakukan beberapa upaya yang dilakukan untuk mengurangi limbah di Banjardenties, yaitu 1. Melakukan gotong royong di setiap minggu di Banjardenties, 2. Memberi edukasi kepada setiap masyarakat tentang pengolahan sampah, 3. Mengadakan bank sampah setiap hari Minggu yang dapat ditukarkan dengan beras.